Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan jaringan kabel dan nirkabel. Nah, di mana pada jaringan ini terdiri dari 3 server dan dengan ketentuan ada salah satu server yang menggunakan wireless atau jaringan nirkabel. Nah, dan juga untuk tiap server ini memiliki IP yang berbeda. Contohnya untuk server 1 itu ada 192.168.1.0, dan untuk server kedua itu 192.168.2.0, dan kemudian untuk server ketiga itu ada 192.168.3.0. Nah, juga untuk masing-masing dari server ini memiliki telepon terminal. Nah, ini dimaksudkan untuk komunikasi dalam satu server itu bisa menggunakan telepon. Nah, sebenarnya untuk satu server itu bisa tidak hanya menggunakan telepon saja, tapi bisa menggunakan PC juga. Nah, kemudian untuk komunikasi antar server itu cuma bisa menggunakan PC dan laptop. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan step per step terlebih dahulu, mulai dari jaringan kabel dan jaringan nirkabel, lalu terkait cara setting teleponnya dan cara bagaimana mengatur atau men-setting agar server 1, server 2, server 3 itu bisa terhubung. Sedangkan yang kita ketahui di sini memiliki IP yang berbeda. Oke, untuk penjelasan server yang menggunakan kabel akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan server yang menggunakan kabel. Jadi di sini kita mulai pada server 1. Untuk server 1 memiliki IP 192.168.1.0. Kenapa titik 0? Jadi setiap perangkat yang terhubung di sini memiliki IP 1 titik sekian, yaitu misalnya 1.10, 1.11, 1.12 dan seterusnya. Lalu untuk IP servernya memiliki 192.168.1.1. Untuk gateway-nya 192.168.1.2. Oke. Untuk perangkat yang terhubung di sini tidak diatur secara manual, melainkan secara otomatis oleh IP DHCP. Untuk cara men-settingnya yaitu dengan cara yang pertama kita akan memencet servernya. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian config. Lalu kita pencet ke bagian fast Ethernet 0. Lalu kita masukkan pada IP server yang ini. Jika sudah dimasukkan, lalu kita masuk ke bagian service. Lalu masuk ke bagian DHCP. Oke, setelah itu jika belum di-on-kan, maka kita on-kan terlebih dahulu. Lalu ya di sini sudah default gateway-nya kita masukkan yang tadi, yang ini. Lalu untuk IP-nya dimulai pada angka 10. Misalnya 192.168.1.10 dan seterusnya. Oke. Untuk maksimum number of user ada 25 user. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian routernya. Oke, kita masuk ke bagian config. Lalu masuk ke bagian gigabit Ethernet 0/0. Lalu kita masukkan nilai gateway-nya tadi, yang ini. Oke, setelah itu kita akan mengecek pada perangkat yang terhubung, yaitu PC-nya tadi. Oke, kita masuk ke bagian desktop, lalu masuk ke bagian IP configuration.
Lalu jika di sini IP-nya belum muncul, maka kita pencet static terlebih dahulu. Lalu kita pencet DHCP lagi. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Jika tulisannya di sini DHCP request successful, maka ini sudah berhasil. Lalu kita tutup. Lalu sekarang kita akan melakukan pengecekan, yaitu dengan cara mengirim pesan. Yang pertama, kita mengirim pesan dari PC ke PC terlebih dahulu. Sebelumnya ini kita delete terlebih dahulu biar lebih mudah. Oke, kita ulang step yang tadi, yaitu mengirim pesan dari PC ke PC. Oke, di sini sudah successful. Lalu kita akan mengirim dari PC ke server ini. Oke, di sini sudah berhasil juga. Lalu kita akan mengirim pesan dari PC ke routernya. Oke, sudah berhasil juga. Lalu kita akan mengirim dari router ke servernya. Oke, sudah berhasil. Oke, jika sudah berhasil semua, maka jaringan ini sudah dikatakan terhubung. Oke, kita lanjut ke server yang kedua yang memiliki IP 192.168.2.0 yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu 2.0 ini ialah IP pada perangkat yang terhubung ini. Misalnya 2.10, 2.11 dan seterusnya. Oke. Untuk cara settingnya kurang lebih sama kayak yang seperti server 1 tadi, yaitu dengan cara mencet server dan kita cek pada bagian config. Jika ininya sudah sesuai sama ini, maka ini sudah benar. Lalu kita cek pada bagian service lagi, pencet bagian DHCP, lalu kita cek ini. Jika sudah sesuai, maka kita beralih ke bagian routernya. Oke, kita pencet bagian config, lalu pencet bagian gigabit Ethernet 0/0. Oke, jika sini sudah sesuai dengan ini, maka kita akan mengecek pada bagian PC-nya. Pilih bagian desktop, IP configuration. Oke, sudah muncul. Lalu kita akan mengecek untuk mengirim pesan atau mengetesnya. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita delete terlebih dahulu pengetesan yang tadi agar lebih mudah dilihat. Jadi di sini kita akan melakukan pengecekan mengirim pesan dari PC ke PC. Oke, di sini sudah sukses. Lalu kita akan mengecek dari PC ke server. Sudah berhasil juga. Lalu kita akan mengecek dari PC ke router. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan mengecek dari router ke server. Oke, sudah berhasil juga. Jika sudah berhasil semua, jadi jaringan ini sudah dapat dikatakan terhubung. Oke, selanjutnya untuk server yang ketiga, yaitu server wireless, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan router yang ketiga. Nah, untuk router ketiga ini sedikit berbeda dengan router pertama dan router kedua, yang mana untuk di router ketiga ini kami menggunakan wireless ya, wireless. Bisa dilihat bersama-sama di gambar di sini bahwa kami menggunakan wireless. Nah, untuk IP-nya juga kami di sini sebenarnya untuk kurang lebih sama dengan 1 dan 2, akan tetapi berbeda di IP. Ya, bisa dilihat di gateway-nya di sini. Nah,
kami menggunakan 192.168.3.2. Nah, seperti itu. Nah, adapun untuk di servernya ya, untuk di servernya di sini kami menggunakan ya DHCP ya, sama DHCP juga bisa dilihat di sini. Untuk DHCP di router ketiga ini itu bisa dilihat awalnya dari 10 dan untuk maksimumnya itu adalah 30. Sebenarnya maksimum ini bebas saja, mau sesuai kita mau mengirim atau membuatnya angka keberapa itu diperbolehkan, asal kita aturlah sebaik mungkin seperti itu. Nah, oke, baik, kita lihat di sini ada yang berbeda di antara router 3 dan router 1 dan 2. Bedanya adalah untuk di router 3 ini terdapat access point atau AP nih. Yang mana di access point ini kami mengatur tentunya dengan bisa dilihat di sini. Sebentar. Nah, ini ya. Ini ada SSID yang kami gunakan di sini adalah SSID yaitu ceria, dan juga untuk keamanannya adalah WFA PSK, dan passwordnya itu adalah ceria boy. Nah, agar terhubung semuanya ke komponen-komponen lainnya atau perangkat lainnya, baik itu laptop, PC, agar terhubung itu, maka di dalam laptop ini kami atur juga untuk ininya nih, di wirelessnya. Nah, bisa dilihat di sini bersama bahwa untuk keamanannya WFA PSK dan untuk passwordnya dimasukkan juga, disamakan dengan access point tadi supaya terhubung satu sama lain. Nah, lihat ini ceria boy dan juga SSD-nya ceria. Jadi untuk semuanya ini sama. Nah, ini untuk di PC ya. Kalau di laptop nih juga sama sebenarnya, bisa kita cek juga di sini. Oke, ini wireless. Oke nih, di sini WFA, PSK, ceria boy dan juga ceria. Nah, oke, sekarang kita langsung saja melakukan pengetesan supaya apakah di router 3 ini berjalan dengan baik atau tidak. Oke, kita akan mencoba di sini. Oke, dari PC pertama kita coba ke PC, ke bagian laptop terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat di sini itu adalah sukses ya, dari PC 4 ke laptop 1 sukses. Oke, kita coba lagi kita dari bawah nih, PC sini ke PC atas. Nah, bisa diperhatikan juga di sini sukses ya. Kita coba lagi pengetesan dari PC paling bawah atau laptop ke server. Nah, di sini sukses juga. Jadi dapat dipastikan bahwa untuk jaringan yang ada di router 3 ini berjalan dengan baik dan sukses. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti akan ada tambahan dari rekan saya selanjutnya. Ya baiklah, karena untuk jaringan kabel maupun nirkabel udah dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan menambahkan tentunya itu bagaimana cara antar server ini bisa terhubung. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya di awal. Nah, untuk masing-masing server ini kan berbeda IP. Nah, bagaimana cara konfigurasinya? Jadi kita lihat antara router 1 dengan router 2 ini menggunakan port yang mana. Nah, caranya kita mengeceknya itu dengan kita arahkan kursor ke bagian garis yang ini. Pada bagian hijaunya akan muncul giga 0/1. Nah, untuk yang nyambung ke router 2 kita cek giga 0/1 juga ya. Oke, pertama kita masuk ke menu router nomor 1 dulu. Router nomor 1, dan kita pergi ke giga Ethernet 0/1. Nah, yang disetting adalah bagian yang nyambung ke router lainnya. Ini yang nyambung adalah 0/1. Jadi kita berikan IP yang berbeda. Nah, kenapa tidak ini saja? Kenapa tidak 1.3 misalnya? Kenapa harus 4.1? Nah, bisa dibilang ini dari settingan routernya itu tidak bisa jika kita menggunakan IP yang sama pada router yang sama dengan port yang berbeda. Jadi untuk port
walaupun dia pada router yang sama, pada port ini kita tuh harus bedakan. Jadi di sini saya kasih 4.1. Nah, kemudian untuk router yang kedua, nah ini kan untuk yang sambungan 0/1 kan. Nah, jadi yang nyambung ke router pertama. Nah, jadi di sini bedakan di ujungnya aja. Nah, kemudian untuk nyambung ke yang router 3. Nah, kalau router 3 ini lihat untuk yang dari router 2 yang nyambung itu Giga Ethernet ya, gigabit 0/2. Untuk yang di 3 dia 0/1. Nah, jadi di sini yang kita setting untuk nyambung ke server 3 atau router 3, kita setting di bagian Ethernet 0/2. Nah, di sini juga dibedakan karena tadi yang untuk nyambung ke router pertama itu menggunakan 4.1. Jadi untuk yang router kedua yang nyambung ke router 3 ini menggunakan 5.1. Oke, udah kita setting. Nah, kemudian di router 3-nya jangan lupa kita setting di bagian Giga Ethernet 0/1 karena yang nyambung di sini kan 0/1 ya. Ujungnya ya dibedakan. Oke, jika sudah disetting ya itu tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi kalau misal portnya sudah setting, itu belum tentu antara router di perangkat di server 1 dan perangkat di server 2 maupun server 3 itu langsung bisa terhubung. Nah, kalau kita hanya sekedar mengatur port itu yang bisa nyambung itu hanya antar router saja. Jadi bagaimana cara agar perangkat yang di PC di sini bisa nyambung dengan perangkat PC di server lainnya. Nah, cara aturnya itu kita masuk ke menu CLI. Nah, ini contohnya kalau router 1 ya. Nah, untuk CLI-nya itu diatur. Di sini sudah saya ada buat catatan di Word. Nah, jadi untuk CLI atau CLI ya kalau bahasa kita ya, yang diatur itu di router 1 itu dimasukkan seperti ini. Nah, kalau di sini saya jelaskan ini maksudnya bagaimana. Nah, misal ini kan IP root 192.168.2. Nah, ini maksudnya itu rutenya itu mau ke perangkat dengan IP atau perangkat yang ada pada server kedua menggunakan jalur 4.2. Nah, 4.2 ini jalur port yang kita setting tadi di server atau router kedua. Nah, kemudian ini juga IP root 192.168.3.0. Ini maksudnya itu untuk menuju router atau server yang ketiga menggunakan jalur yang sama juga. Nah, kenapa tidak menggunakan jalur yang di sini? Bukankah dari satu ini kan mau masuk ke 3 kan lewat jalur yang ini? Nah, jadi begini caranya ya. Jadi untuk yang tadi kan diatur di sini Giga 0/1 kan yang 4.2. Jadi cara agar router 1 ke router 2 itu menggunakan jalur yang ada pada router 2. Yang kita setting tadi adalah pada bagian 0/1-nya 4.2. Nah, jadi nah, kemudian untuk router 2 lah di sini kita ibaratnya meneruskan agar router 2 terhubung ke router 3. Nah, jadi di sini juga jadi untuk terhubung ke 1 dia menggunakan jalur dari port punya router 1. Begitu juga kalau dia mau ke 3, router 3, nah dia menggunakan jalur pada router ketiga di 5.2 seperti yang sudah kita setting tadi. Nah, kemudian untuk router yang ketiga, jadi untuk menuju ke server 1 dia menggunakan jalur pada ini port yang udah diatur pada atau IP yang ada pada port ke router 2. Nah, begitu juga kalau dia mau menuju ke server kedua menggunakan jalur yang sama. Nah, di setting seperti ini agar antar server itu bisa berkomunikasi ya. Cara mengetesnya bagaimana? Jadi sebenarnya untuk cara pengetesan itu ada dua macam. Ada yang bisa menggunakan mengirim pesan menggunakan fitur yang ada di atas sini. Jadi kita cukup klik saja PC di server 1 misalnya. Kemudian kita mengirimnya ke server 2. Ini kita geser in progress. Nah, kalau pilot seperti ini kita coba lakukan berulang. Biasa 2-3 kali percobaan dia itu pasti berhasil. Kalau misal settingan kita itu benar, maka dia akan sukses. Nah, kalau misal udah 4 atau 5 kali kita coba itu pilot terus, berarti ada yang salah dari settingan kita. Dan kita coba dari server 1 ya, PC di server 1, kemudian kita cobakan ke PC di server 3. In progress. Oke, ini pilot, kita coba sekali lagi.
sudah berhasil ya pilot. Kita coba lagi. Oke, sukses ya. Jadi 3 kali percobaan. Biasa tuh kalau 4 atau 5 kali ya. Kalau misalkan ya gagal ya berarti ada yang salah. Untuk settingan, oh ya, cara pengetesan yang kedua itu bisa menggunakan ping. Caranya bagaimana? Pertama-tama kita cek dulu ya PC yang ada di sini menggunakan IP-nya berapa. Di bagian desktop, IP configuration. Nah, di sini menggunakan 3.29 ya di ujungnya ya. Kita coba di PC pada server 1. Kita bagi ke menu command prompt. Kemudian kita tulis atau ketik ping 192.168.3.29. Jadi disesuaikan dengan IP target. Kemudian kita enter. Nah, kalau dia reply from 192 dan seterusnya itu berarti berhasil. Nah, kalau terjadi error atau failure biasa itu seperti ini. Kita coba ya, anggap aja kita 192.168.3.50. Nah, kalau misal gagal dia akan seperti ini. Oh ya, pingnya lupa, ping. Aduh, nggak bisa ya. Bentar. Ping 192.168.3.50. Ini kalau misal pilot. Nah, dia akan lama seperti ini, tidak ada muncul reply. Lama. Biasa kalau berhasil dia akan langsung kan request timeout. Nah, seperti itu kalau misalkan dia gagal. Karena tidak hanya PC yang pertama ini, mari kita juga bisa mengetes entah PC yang di tengah nih misalnya dengan yang laptop di server 3 in progress. Oke, pilot kita coba lagi seperti itu ya. Kalau settingannya sama dan terjadi failure itu untuk semuanya ya, jadi boleh dites berulang seperti ini. Oke, pilot masih ya. Tadi salah seperti yang ini ya. Yang ketiga sepertinya ada kesalahan settingan untuk top. Nah, kalau misal muncul masalah boleh kita cek dulu apakah di sini ada terdapat kesalahan pada desktop IP configuration. Itu untuk IP-nya aman. Kita refresh, kita tik di HCP. Dan tadi yang PC yang di tengah ini pada server 1 kita coba IP configuration-nya kita statikkan, kita di HCP kan. Oke, udah sukses. Kemudian kita coba lagi apakah berhasil. Oke, sukses ya. Oke, nah jadi untuk penjelasan komunikasi antar server saya rasa itu cukup. Jadi kemudian kita akan menjelaskan yang terkait telepon internal. Nah, jadi untuk komunikasi dalam satu server itu bisa menggunakan 2 sarana ya, bisa menggunakan PC atau laptop dan juga bisa menggunakan telepon. Nah, untuk telepon ini cara mengaturnya itu menggunakan router. Nah, di sini tidak akan saya jelaskan bagaimana cara men-settingnya karena caranya itu cukup panjang. Jadi kalau misalnya dijelaskan dalam video pada kali ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi akan saya sebutkan atau saya informasikan untuk tutorialnya itu banyak sekali di YouTube. Jadi banyak sekali channel-channel YouTube yang menyediakan bagaimana cara mengatur untuk telepon ini. Nah, cuman akan saya berikan gambaran secara umum. Jadi yang diatur pada router itulah pemberian IP tentunya untuk telepon ini dan juga pembagian VoIP serta pembuatan VoIP dan juga pemberian penentuan nomor telepon. Nah, di sini sudah saya tuliskan untuk telepon pada server 1 tentunya. Itu startnya itu dari 100 ya, 100 sampai 1003. Nah, kemudian untuk server kedua itu dari 2 sekian sampai 201 sampai 203.
Kemudian untuk server yang ketiga, ini syaratnya dari 3. Jadi cara mengetesnya bagaimana? Cara mengetesnya adalah dengan kita coba, kita buka pada menu GUI-nya. Untuk yang nomor 2 kita coba juga. Oke, kita buka pop-up-nya lagi yang nomor 1. Nah, cara mengetesnya itu tinggal kita ketikkan saja. Oke, untuk mengetiknya bisa dengan mengklik nomor secara manual pada tampilan layar, tapi juga bisa menggunakan keyboard. Jadi kita coba untuk dari ini telepon 1 ya. Telepon 1 mencoba menelpon untuk telepon 2. 1002. Coba. Nah, kalau berhasil maka akan muncul suara dan di pada telepon 1 akan muncul tanda ring out. Nah, kemudian untuk yang pada tampilan telepon kedua akan berkedip seperti ini. Jika kita angkat, maka ada akan tulisan connect. Nah, baik dari si penerima maupun si penelpon. Oke, untuk telepon udah. Nah, jadi untuk pengetesan antar telepon masing-masing server itu juga sama. Jadi untuk misal nih mau dari telepon 2001 mau telepon 2003, caranya kurang lebih sama dengan telepon pada server 1. Nah, apakah server 1 telepon pada server 1 bisa menelpon telepon pada server 2? Itu tidak ya, karena untuk pada jaringan ini telepon itu lebih ke disetting untuk jaringan atau telepon internal saja. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan pada pertemuan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.